Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini, Mimin ingin membahas One Punch Man chapter 174. Nah, untuk chapter kali ini, kita akan difokuskan kepada Amaimas yang sudah tahu dengan sosok Saitama setelah dia diberitahu oleh Genos di chapter kemarin, dan merasakan kalau Saitama itu adalah seorang pahlawan ideal. Ya mungkin untuk chapter kali ini juga lumayan pendek lah ya dari chapter-chapter kemarin. Dan Mimin juga mau berterima kasih kepada artis atau fans kolor manga chapter 174 ini dengan username Genbalers di forum Reddit. Karena dia, Mimin bisa mendapatkan full color chapter kali ini. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 174. Oke, cover chapter 174 kita diperlihatkan ke Neng Fubuki yang sangat seksoi membahana dan berjudul kecantikan. Apakah judul chapter kali ini ditunjukkan kepada Fubuki atau bukan ya? Maka dari itu kita lihat nih apa maksud judul kali ini. Nah, di awal-awal chapter kita diperlihatkan ke sebuah mobil yang sedang berjajar di jalan, dan ternyata itu adalah geng dari grup Fubuki yang sedang menuju ke tempat sesuatu. Di sini ada anak buahnya yang bernama Eleses menanyakan untuk apa pergi ke tempat itu, dan bahkan bersama dengan seluruh anggota Blizzard Group. Nah, Fubuki yang sedang duduk di belakang sambil menjilangkan tangan menjawab kalau dia ingin menemui seseorang. Dan ada juga kemungkinan situasi berubah menjadi gawat. Setelah itu, scene pun berganti ke kota R yang dimana ada sebuah gedung agensi bakat bernama Handsome Castle. Di dalam gedung itu ada Amaimas yang sedang berbicara dengan direkturnya, dan mereka sedang membicarakan sesuatu tentang kedatangan orang baru yang bakal menghasilkan banyak uang. Ya intinya mah masalah bisnis lah. Direkturnya bilang kalau dia akan memberikan saran kepada orang baru ini untuk mencontoh langkah yang membuatnya menjadi laris, dengan menyuruh mereka untuk mengikuti ujian pahlawan profesional. Mereka menjalani latihan keras selama setahun dan 2 dari ketujuhnya lulus dalam ujian pahlawan kelas C dengan nilai bagus. Dengan mereka berdua yang berhasil sebagai inti utama, sekarang kita akan merilis secara resmi single debut mereka sebagai grup idol pahlawan. Aku berharap kau juga akan memberikan mereka beberapa nasihat atau sedikit trik untuk bertahan di industri entertainment yang keras ini. Sambil terlihat, grup boyband yang dimaksud direkturnya bernama Bubbly Boys yang anggotanya entah kenapa ada yang mirip Garou. Nah, karena direkturnya ini dari tadi ngomong aja, tapi Amaimas terlihat fokus dengan HP-nya, direkturnya pun menanyakan apakah Amaimas mendengarkannya bicara. Karena mereka ini permata baru yang bisa saja mengambil alih posisimu sebagai idol utama. Kemudian Amaimas pun menjawab kalau mereka itu tidak mempunyai daya tarik, dan aku tidak tertarik dengan kepalsuan seperti mereka. Nah, ternyata sambil berbicara, Amaimas ini terlihat sedang fokus ke sebuah rekaman CCTV tentang si botak Saitama yang sedang dihadang oleh robot Metal Knight di gerbang 9 pada saat mau pulang ke rumahnya di gedung Asosiasi Pahlawan. Di rekaman CCTV terlihat ketika robot Metal Knight ingin menyerang dengan tangan kirinya, nggak lama kemudian langsung terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat yang menandakan kalau serangan Saitama kepada robot Metal Knight tidak bisa terlihat oleh rekaman CCTV, dan ketika asap dari ledakan sudah agak memudar, pada saat itu juga terlihat muka Saitama yang sangat santuy setelah menghabisi robot-robot milik Metal Knight. Karena hal itu, Amaimas yang sedang menonton rekaman CCTV-nya auto ternganga dan terlihat serius setelah mengetahui kekuatan Saitama. Nah, kemudian direktur agensi mencoba membujuk Amaimas lagi untuk melatih junior-juniornya agar bisa menghasilkan banyak uang. Tapi jawaban Amaimas sama seperti sebelumnya, kalau dia tidak mau untuk melatih mereka semua, apalagi suasana hatinya sedang sangat buruk. Sebenarnya Amaimas di sini nahan emosi karena udah dari tadi nyuruh diam ke direkturnya, tapi banyak omong terus. Dan omongan tidak mengenakan ini terdengar oleh boyband grup Bubbly Boys yang sekarang berada di hadapan Amaimas. Salah satu dari anggota grup band itu seperti menantang Amaimas karena terlihat sombong hanya karena dia adalah seorang favorit di dunia entertainment. Bahkan mereka menganggap kalau soal menyanyi, menari, dan tampang, mereka semua yakin sama bagusnya dengan Amaimas. Dan tentu saja mereka juga menganggap kalau ketujuh anggota mempunyai kekuatan fisik yang sangat kuat dan berhasil lulus di ujian pahlawan. Nah, walaupun semua anggota grup bandnya pahlawan kelas C, mereka menganggap apa bedanya dengan kelas A kepada Amaimas kalau soal bertarung. Bahkan mereka di sini mulai menghina Amaimas dengan pilihannya yang pelin-pelan, karena dia ini harusnya fokus aja di dunia entertainment, tapi di sisi lain Amaimas juga mempertahankan pesonanya sebagai pahlawan. Para anggota grup band ini menganggap kalau Amaimas ini seperti orang bodoh karena tidak bisa memutuskan keinginannya untuk menjadi pahlawan atau seorang idol. Sedangkan mereka bertujuh ini dibilang logis karena akan memakai gelar pahlawan sebagai batu loncatan untuk mengincar posisi idol sejati. Mereka juga membalikan perkataan Amaimas yang sebelumnya yang mengatakan kalau mereka itu palsu, dan dibalikan omongannya kepada Amaimas kalau dialah yang palsu. Di sini Amaimas yang mendengar ocehan mereka semua masih tetap berdiam diri dan terus mendengarkan bacotan dari mereka semua. Kemudian salah satu anggota grup band ada yang menyarankan Amaimas untuk pensiun saja sebagai seorang idol. Nah, nggak lama kemudian akhirnya Amaimas mulai buka suara dengan mengatakan jika pahlawan itu bukan gelar yang bisa dipakai dengan mudah sebagai batu loncatan.
Justru cara berpikir begitulah yang membuat kalian sulit ditangani. Lagi pula, ini tetaplah sebuah bisnis. Lalu, apa yang akan kalian lakukan kalau aku ini seorang monster? Dan jika ada sebuah monster muncul di depan kalian, seperti ini, apa yang akan kalian lakukan sambil melepaskan kacamatanya? Di sini ya, para anggota grup band yang berasa diajak adu gelut oleh Maimas langsung bilang kalau dia akan menghajarnya karena ini 7 lawan 1 dan mereka semua sama sekali tidak takut dengan Amaimas. Ya intinya mah mereka ini songong lah kepada Amaimas dan meremehkannya. Kemudian Amaimas pun tertawa kecil dan mulai mengeluarkan uratnya, dan setelah itu mereka semua pun tiba-tiba merasakan hawa yang sangat merinding karena ada sebuah getaran yang sangatlah mengerikan bagi mereka. Amaimas bilang kalau itu adalah insting manusia untuk memperingatkannya kalau ada bahaya yang datang. Kalian dan aku itu terlalu berbeda jauh secara kekuatan. Tak satu pun dari kalian yang punya kecantikan seperti dirinya, dengan muka yang marah dan melotot, dan terlihat juga ada sosok pahlawan yang memiliki kecantikan sejati di mata Amaimas, yaitu adalah Saitama adalah pahlawan yang dimaksud. Di mata Amaimas, Saitama ini sangat bersinar cahaya dan menganggap kalau Saitama ini memiliki kecantikan kekuatan tanpa batas. Dan inilah maksud judul chapter kali ini yang ternyata untuk ditunjukkan kepada Saitama dari sudut pandang Amaimas. Setelah itu, Shin pun berpindah ke sebuah apartemen milik asosiasi pahlawan di kamar 104. Nah, di dalam kamar 104 ini adalah tempat tinggal Saitama, dan dia sedang menyajikan 3 teh kepada tamunya, walaupun 3 gelasnya itu retak karena bekas nemu di reruntuhan apartemen dia yang dulu. Jadi kalau dibilang mah, gelas yang Saitama berikan ini untuk tamu udah nggak layak dipakai, tapi masih aja disajikan kepada tamu-tamunya. Dan ternyata tamunya ini adalah 3 orang yang waktu itu ingin menemui Saitama, tapi malah bertemu dengan King, yaitu Forte, Butterfly DX, dan Giant Tooth. Saitama awalnya kebingungan dengan ketiga tamunya ini. Soalnya mereka ini siapa, tapi dia juga mengizinkan ketiganya masuk. Kemudian Forte yang mendengar kalian dari mulut Saitama bertanya, berapa umurmu? Soalnya Saitama ini cara manggilnya nggak sopan. Saitama pun langsung menjawab kalau dia ini berumur 25 tahun. Dan setelah mendengar itu, Forte yang tadinya pengen sombong dengan umurnya ya, yang lebih tua agar Saitama lebih sopan, kenyataannya malah Saitama lebih tua beda setahun. Belum sampai di situ, si kampret Forte ini mencari alasan kalau usia itu tidak penting. Karena yang pindah di sini lebih awal adalah yang lebih senior. Si botak Saitama di sini bingung karena tempat ini baru aja buka 2 minggu yang lalu. Dan sebagai junior, apalagi tetangga baru, Forte pengen Saitama ini membawakan snack untuk hadiah atau hal yang lain. Kemudian Saitama pun baru tahu kalau mereka bertiga ini adalah tetangganya dan mengajaknya kenalan. Rumahnya baru saja hancur terus pindah ke sini setelah jadi pahlawan kelas A. Dan King memberitahuku soal tempat ini. Nah, di saat Forte dan Saitama sedang mengobrol, di sini Giant Tooth akhirnya face reveal dan melepaskan topengnya untuk meminum teh yang disajikan oleh Saitama. Dan setelah minum sebentar, dia pun langsung memakai topengnya lagi. Nah, Saitama yang melihat hal itu kayak agak bingung. Butterfly dia langsung menjelaskan kalau Giant Tooth adalah ahli bela diri yang hebat, tapi dia berwajah biasa aja dan tidak begitu populer. Jadi dia mulai memakai helm kostum untuk membangun karakter. Berkat itu, dia jadi lebih populer di kalangan anak-anak. Kemudian si botak Saitama pun agak menyindir pakai helm kostum karena wajahnya biasa aja, jelas idenya juga udah biasa aja. Sekarang gantian, Butterfly DX ingin memperkenalkan dirinya kepada Saitama. Tapi menurutnya itu nggak berguna, karena Saitama ini pasti udah tahu siapa dirinya. Dan tanpa basa-basi, Saitama langsung bilang kalau dia ini nggak pernah dengar nama itu. Yang membuat Butterfly DX kaget bukan main. What the duck? Itulah kata yang menggambarkan muka kebingungan dari Butterfly DX. Karena udah sering muncul di TV dan juga cukup terkenal di internet, tapi sayangnya Saitama tidak mengenalnya. Kemudian dia pun ingin mengganti sebuah pakaian, karena itu adalah pakaian yang mungkin bisa dikenal oleh Saitama, karena itu tampilannya di internet. Nggak lama setelah itu, dia pun akhirnya muncul dengan kostum mirip kupu-kupu yang kalau Mimin lihat, keringnya anjir kayak gay gitulah. Wah, ini bisa jadi dia cocok nih sama puri-puri prisoner. Dan ketika Saitama melihat kostum Butterfly DX, dia pun bilang kalau di rumahnya itu nggak ada siaran TV swasta. Dia hanya menonton channel cuaca dan bencana selama 2 atau 3 tahunan ini. Bahkan si botak kampret ini ya, yang melihat banyak bulu lebat dari Butterfly DX, langsung berharap jangan sampai ada bulu rontok di kamarnya. Di sini jelas Butterfly DX cuma bisa ternganga doang dengan omongan Saitama. Kemudian Forte juga mulai mengalihkan pembicaraannya dan mengenalkan kalau cara dia bertarung itu adalah mendengarkan musik dan mengikuti ritme musiknya. Bahkan Forte di sini agak sombong di depan Saitama, karena para remaja bilang kalau dirinya ini keren dan kelihatan bedes. Nah, lagi-lagi di sini Saitama menjawab sesuatu yang bikin Forte jadi kesal. Yang tadinya Butterfly DX udah dibikin ternganga oleh Saitama, sekarang gantian nih. Forte dibilang kalau menciptakan ritme musik tiap kali bertarung bukannya itu nggak guna ya. Ya kalian tahulah apa yang terjadi. Ya betul sekali, si Forte ini ngamuk gak ketulungan kayak kucing garong
Karena gaya bertarung dia ini yang sangat dibanggakannya dihina oleh Saitama, dan menyuruh Saitama untuk keluar sekarang juga, mengajaknya bertarung, dan akan menunjukkan kekuatannya kepada Saitama sekarang juga. Dan chapter 174 pun berakhir di sini. Oke, sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau berterima kasih kepada Den Kevin yang telah mensupport channel ini lewat donasi Saweria sebesar 100.000. Wah gila sih, Mimin gak nyangka banget ada yang ngasih segini. Dan pastinya Mimin auto semangat kontennya, dan besok pastinya bakal upload lagi. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.